Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Isim mansub yang ketujuh adalah at-tamyiz. Tamyiz. Ya. At-tamyizu ismun yuzkaru ba'da mubhamin liwaddihahu. Tamyiz adalah isim yang disebutkan setelah isim mubham, setelah sesuatu yang mubham. Mubham itu sesuatu yang belum jelas, yaitu mubham. Untuk apa disebutkan tamyiz? Liwaddihahu, untuk menjelaskan yang mubham tersebut. Ya, isim tamyiz adalah isim yang didatangkan, yang disebutkan setelah kata yang mubham. Ya. Liwaddihahu, agar tamyiz itu menjelaskan eh, kata yang tidak jelas itu. Contohnya di sini, ishtaraitu ishrina kitaban. Saya membeli 20 kitab. Baik, saya membeli 20 kitab. Nah, kitaban di sini inilah tamyiz. Karena dia menjelaskan ishrin. Ini mubham ini. Ya, dia mubham. Kalau nggak ada tamyiz, misalnya kita katakan ishtaraitu ishrina. Saya telah membeli 20. Ya 20 apa? Orang pasti bertanya 20 apa? Ya karena tidak jelas. Nah, maka didatangkanlah isim tamyiz, dia mansub kitaban. Nah, tamyiz inilah menjelaskan makna isyrin. Nah, jadi di sini kitaban sebagai tamyiz, kemudian isyrin di sini mumayyaz. Ya, kitabannya tamyiz di sini. Kemudian isim yang mubham di belakangnya ini disebut dengan mumayyaz istilahnya. Mumayyaz itu adalah isim mubham yang sudah dijelaskan oleh tamyiz. Begitu juga di sini. Ishtaraitu kilograman ruzzan. Aku telah membeli 1 kilo beras. Aku telah membeli 1 kilo beras. Nah, di sini kilograman ini mumayyaz, ya, isim mubham. Ruzan di sini tamyiz. Hmm. Karena kalau nggak ada ruzan, maka ini nggak jelas kata kilograman ini. Saya telah membeli 1 kilo, udah 1 kilo apa? 1 kilo ruzan, beras. Ya. Nah ini tamyiz. Baik. Kemudian al-mumayyaz itu ada dua. Al-mumayyaz itu ada dua. Mumayyaz itu yang sudah kita sebutkan tadi, seperti insyrin, kilograman, yaitu isim mubham yang diterangkan oleh tamyiz. Ada mumayyaz yang malfu, yang diucapkan. Ada bentuk lafadznya, ada yang malhu, tidak ada bentuk lafadznya, tapi diperhatikan saja. Nah, bisa juga kita katakan misalnya ini tersurat dan ini tersirat. Malhu itu tersirat, nggak kelihatan ya. Tapi secara makna ada mumayyaznya secara makna. Kalau ini malfud secara lafadz ya. Baik, yang malfud dulu kita lihat seperti asmaul kail, nama-nama takaran. Dan contohnya, mislu ishtaraitu litron oruzan. Saya telah membeli 1 liter beras. Litron di sini ya, dia mumayyaznya malfud karena nama-nama takaran. Litron ya, 1 liter. Nah, kemudian yang kedua yang masih yang malfud asmaul wazan. Nama-nama timbangan. Kalau tadi takaran, ini timbangan. Contohnya misal itu kilograman lahman. Saya telah membeli 1 kilo daging. 1 kilogram daging. Ya, maka kilograman di sini dia mumayyaznya malfud.
Kenapa? Karena kilogram di sini adalah nama-nama timbangan. Kemudian yang ketiga, asmaul masahah, nama-nama jarak. Contohnya ishtaraitu mitron kumasyan. Aku telah membeli 1 meter kumas. Kumasyan itu bakal baju kain ya. Kain bakal baju. Nah, meter, kilometer ya, itu masuk dalam asmaul masahah. Kemudian al-mumayyaz al-malfuz yang keempat, asmaul adad. Nama-nama bilangan. Ya, ishtaraitu 20 kitaban. Saya membeli 20 buku. Nah, jadi 20 di sini mumayyaz, malfuz. Ya, dia mubham juga, mubham tetapi masuk di dalam jenis mumayyaz malfuz. Karena nama-nama adat. Kitaban di sini sebagai tamyiz. Nah, ini kita nanti di bawahnya akan diajarkan tentang adat ma'dud ya. Nah, ini yang malfuz. Kemudian ada mumayyaz yang malhub. Malhub itu dari sisi makna, tidak ada yang tersurat di sini. Contohnya, ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak darimu. Nah, ya kalau cuma dipenggal katanya sampai kalimatnya sampai di sini, saya lebih banyak darimu, tentu ini kalimatnya tidak jelas ya. Tetapi ketika dikatakan malat, saya lebih banyak darimu harta. Nah, ini baru jelas. Berarti malan di sini sebagai tamyiz. Mumayyaznya mana? Mumayyaznya ya kalimat di belakang ini malhub. Makna yang ada di dalam kalimat ini. Anak tarumingka. Kemudian hasuna aliyun wajhan. Ali bagus. Ali bagus. Bagus apanya? Wajhan, wajahnya. Nah, wajhan di sini dia sebagai tamyiz. Wa asgharu minni jasadan. Dia lebih kecil dariku tubuhnya, badannya. Ya, jasadan sini tamyiz. Taba Muhammadun nafsan. Ya, baik. Muhammad baik jiwanya. Nah, ini contoh daripada mumayyaz malfuz dan malhub. Tentunya dengan banyak kita membaca, banyak melatih, banyak mendengar, ya di sini kita bisa dengan gampang menentukan mumayyaznya di mana. Ya, kalau yang malfuz cukup kita hafalkan saja. Baik, kemudian hukum al-ma'dud. Ya, hukum ma'dud. Oke, ini bilangan ya. Kita udah masuk kepada perhitungan nih, bilangan. Di dalam bilangan itu ada 2 komponen. Yang pertama adat, yang kedua ma'dud. Adat itu bilangan, sedangkan ma'dud itu objek yang dihitung. Ya, misalnya 3 siswa, ya, maka 3 di sini adat, siswa di situ ma'dud. Baik, hukmul ma'dud ini dibagikan min salasah ila asyarah, dari 3 sampai 10. Bagaimana ma'dudnya? Ayyakuna jam'an majruran. Ma'dudnya itu harus jamak dan majrur. Ya, baik kita lihat dulu. Ya, ini ma'dudnya. Ini ma'dudnya. Ya, ini salasah, ini adadnya, adad. Nah, salasah di sini adadnya. Baik, baik. Tadi eh, aulad di sini sebagai ma'dud, ini sebagai adad. Mam. Jadi ma'dud ini ya dari angka 3 sampai 10 dia harus jamak dan majrur. Kenapa majrur? Karena ini susunannya adalah mudhaf, mudhafun ilaihi. Salasah mudhaf, auladin mudhaf ilaih. Khamsah mudhaf,
rijalin mudhaf ilaih. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jadi ma'dud dari angka 3 sampai 10 dia harus selalu jamak dan majrur. Nah, dan satu lagi dia harus berlawanan di sini ya, berlawanan jenis dari 3 sampai 10. Antara adat dan ma'dud. Karena auladin di sini dia muzakkar waladun, maka adatnya salah satu. Tetapi kalau ma'dudnya di sini muannas, maka adatnya harus muzakkar. Contohnya, contohnya misalnya kita katakan bintun, ini anak laki-laki ya. 3 anak laki-laki. Ya, maka kita katakan salasu bana banatin. Ya, salasu banatin. Ini perbandingannya. Ya, salasu banatin. Kalau ma'dudnya muzakkar, adatnya muannas, tambah tak marbutoh. Kalau ma'dudnya muannas, banat, ya, bintun, anak perempuan, maka adatnya muzakkar, dihilangkan tak marbutoh. Ya, begitu juga di bawahnya sama. Khamsatu rijalin, sab'atu ayyamin. Nah, kemudian ma'dud dari angka 11 sampai 99. Ayyakuna mufradan mansuban. Ya, dia itu mufrad mansub karena di sini tamyiz. Ya, tamyiznya ada di sini. Kalau ini bukan. Kalau di sini dia mudhaf ilaih, majrur dia. Kalau di sini ya 11 sampai 99 di sinilah ma'dudnya dalam bentuk tamyiz. Nah, mufradan mansuban. Contohnya khamsata asyara waladan. Khamsata asyara waladan. 15 anak laki-laki. Di sini waladan dia mufrad mansub. Arba'ata asyara rajulan. Ya, 14 laki-laki. Isyruna yauman. 20 hari. Nah, baik. Di sini juga berlaku berlawanan jenis. Ya, di sini kan waladan di sini eh ma'dudnya ma'dudnya adalah eh muzakkar. Ya, maka bagaimana kalau kita mau bilang 15 putri perempuan, anak perempuan? Ya, maka bentuknya seperti ini dia. Khom khamsa asyrota bintan. Khamsa asyrota bintan. Ini perbandingannya. Hmm, ya. Nah, dari perlawanan jenis dia. Dari khamsata asyara waladan, berarti yang adat yang paling jauh ini berlawanan jenis dengan ma'dudnya. Sedangkan adat yang paling dekat, dia sama. Ya, di angka belasan itu ada 2 rangkap adat. Begitu juga khamsa asyrota bintan, adat yang paling jauh, ini berlawanan jenis dengan ma'dudnya. Sedangkan yang paling dekat, dia sama jenisnya dengan ma'dud. Begitu juga arba'ata asyara rajulan. Kalau kita bilang 14 perempuan, rajulan ini laki-laki ya, 14 perempuan, maka kita katakan arba'a asyrata imra'atan. Gitu. Baik. Kemudian bilangan dari 100 sampai 1000. Nah, ini ayyakuna mufradan majruran. Maksudnya itu mufrad majrur. Mufrad majrur. Contohnya, ini paling enak, ini paling gampang ini. Ya, 100 sampai 1000. 100 laki-laki, mi'atu waladin. Nah, ini juga nggak berlaku berlawanan jenis di sini, 100 sampai 1000. Kita mau bilang 100 anak laki-laki, mi'atu waladin. Kita mau bilang 100 anak perempuan, mi'atu bintin. Ya,
mi'atu bintin. Nah, cuman dia majrur di sini karena dia mudhaf ilaih juga di sini. Mudhafun ilaihi. Alfu rajulin, alfu mra'atin, sama aja. Salasumi'ati yaumin. Ya, salasumi'ati madrasatin misalnya. Sama aja. Jadi tidak ada yang berubah. Jadi yang perlu kita perhatikan itu dari bilangan 3 sampai 10, kemudian dari bilangan 11 sampai 19. Itu keadaan makdudnya bagaimana, ya. Nah, kalau bilang mungkin ada pertanyaan, bilangan 1 dan 2 bagaimana? Ya, karena nggak disebutkan di sini. Kalau 1 itu isim mufrad, kalau 2 musanna. Contohnya misalnya kita mau bilang satu rumah, ya. Satu rumah kita cuma bilang baitun. Ini sudah satu rumah. Dua rumah, musanna dia. Baitani atau baitaini sesuai dengan kedudukannya. Nah, 3 rumah. Nah, baru masuk ke sini 3 rumah. Perlawanan jenis nanti harus diingat juga. 3 rumah kita harus tahu jamak dari baitun. Dia muzakkar atau muannas. Muzakkar. Maka adatnya harus muannas. Salah satu buyutin. Kenapa buyutin? Karena dia mudhafun ilaihi. Nah, seperti itu. Nanti arba'atu buyutin, khamsatu buyutin, dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Kita perhatikan ini terjemahan. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. 5 buah hadis, ya, 100 dan 100 buah hadis dan seterusnya. Baik, ini 6 bulan bukan komar ya. Tapi bulan hitungan kalender. 30 bulan juga sama, 200 bulan. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.